Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kisah tentang Yesus mengusir setan adalah satu pengajaran yang mendalam. Ketika Yesus melakukan tindakan itu, beberapa orang mulai mempertanyakan sumber kuasanya dengan mengklaim bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, si penghulu setan. Meskipun setan tidak pernah terlihat secara langsung eksplisit, namun eksistensinya sering dihubungkan dengan segala bentuk kejahatan di muka bumi ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar istilah setan digunakan
untuk menggambarkan perilaku buruk, seperti kemalasan, sering dijuluki sebagai bantalnya setan. Meskipun tuduhan-tuduhan tersebut muncul, Yesus dengan tegas menegaskan bahwa tindakannya mengusir setan didorong oleh kuasa Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah menjamin dan membawa sukacita dan kebahagiaan, karena Allah mengalahkan kuasa kejahatan. Ketika Yesus mengatakan, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah telah datang kepadamu." Yesus mengisyaratkan bahwa kerajaan Allah membawa sukacita dan menang atas kejahatan. Saudara-saudari terkasih, kisah ini memperlihatkan betapa penting dan mendesaknya usaha-usaha mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi kuasa-kuasa kejahatan. Dengan semakin mencintai dan mendalami hubungan kita dengan Allah, entah melalui doa, membaca kitab suci, berefleksi, kita mampu mengatasi berbagai godaan dan kelemahan yang kapan saja bisa menyerang dan muncul dalam hidup harian kita. Kita dapat menemukan kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan, baik itu yang bersumber dari dalam diri maupun dari luar. Saudara-saudari terkasih, pesan Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pembawa sukacita dan damai bagi diri sendiri dan sesama. Dengan memahami bahwa keberadaan kejahatan tidak dapat diabaikan, justru kita ditantang untuk menjadi teladan, memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Dengan kuasa Allah, kita dapat mengatasi segala bentuk kejahatan dan menjadi saksi-saksi sukacita serta kebaikan di dunia ini. Kita juga diajak untuk menyadari bahwa keberadaan kejahatan tidak hanya tampak dalam tindakan dan perilaku eksternal, tetapi juga dalam bentuk kemalasan, kebohongan, sikap iri dan dendam yang bersumber dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, mari bersama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Mengusahakan diri ini sebagai seorang pembawa sukacita melawan kekuatan jahat, membawa damai bagi lingkungan sekitar. Dengan iman yang kokoh dan karena kekuatan Allah yang tak terbatas, kita dapat meraih kebahagiaan sejati dan mewujudkan damai dalam kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih atas kekuatan dan kuasa-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Semoga kami dapat terus berdiri teguh dalam iman dan melawan segala kuasa kegelapan. Bimbinglah kami untuk tetap setia kepada-Mu dan menjauhi segala godaan yang menghalangi kami dari jalan kebenaran. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan kami. Terimalah doa kami sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa
Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.